ini adalah John dan Lorena Bobbitt. Pada tahun 1988, mereka berkenalan. John tertarik oleh kecantikan Lorena yang menawan. Lorena terpikat ketampanan John yang waktu itu adalah marinir. Mereka kemudian berpacaran dan memutuskan menikah pada tanggal 18 Juni 1989. Lorena yang saat itu berusia 20 tahun dipinang oleh John yang berusia 22 tahun. Tapi pernikahan ini tidak seindah dan sebahagia yang mereka impikan. Perasaan cinta yang awalnya menggebu-gebu perlahan terkikis dan berubah menjadi benci yang menderu-deru. Kebencian ini berujung pada peristiwa mengerikan yang membuat mereka dipertemukan di pengadilan. Di lain tempat, Dr. Terry Gosliner, seorang invertebrate zoologist atau ahli zoologi invertebrata, sedang dalam proses penyusunan buku yang berjudul Coral Reef Animals of the Indo-Pacific, yang jika diterjemahkan menjadi hewan terumbu karang di Indo-Pasifik. Dr. Terry merupakan peneliti terkemuka yang juga pakar nudibranch yang pernah kita bahas di channel ini. Dr. Terry telah menerbitkan lebih dari 150 makalah ilmiah dan 5 buku yang berfokus pada evolusi dan radiasi adaptif Mollusca opistobranch. Ketika mengumpulkan spesimen di wilayah Indo-Pasifik, Dr. Terry menemukan satu spesies yang ternyata belum begitu dikenal oleh dunia. Dan cerita tentang John dan Lorena akan mendapat perhatian Dr. Terry. Cerita aslinya sebenarnya cukup panjang dan berliku. Tapi intinya, menurut kesaksian Lorena di pengadilan, John sering melakukan KDRT. Dan ini membuat Lorena sangat muak. Bahkan John pernah memaksa melakukan aborsi ketika Lorena hamil. Hingga puncaknya, pada dini hari 23 Juni 1993, masih menurut kesaksian Lorena, John pulang dalam keadaan mabuk dan kembali melakukan KDRT kepada Lorena. Setelah itu, John tertidur. Amarah dan kesedihan Lorena bercampur menjadi dendam yang tak tertampung. Saat John tertidur, Lorena pergi ke dapur, mengambil pisau, kemudian menuju ke kamar di mana John sedang tertidur. Dan John merasakan perih pada area pinggulnya. Ia membuka mata dan menemukan Lorena berdiri di sampingnya sembari memegang pisau dan anunya John yang terputus. Oke, stop. Ini sudah terlalu ngeri. Teman-teman bisa Google sendiri untuk cerita lebih lanjutnya karena saya takut kena dolar kuning. Anyway, sampai di sini mungkin ada teman-teman yang masih bertanya-tanya. Lah, terus apa hubungannya sama Dr. Terry? Ketika menyusun buku yang disebutkan, ada satu cacing dengan nama ilmiah Eunis aphroditois yang belum punya nama umum yang catchy. Nah, kasus John dan Lorena saat itu sangat ramai menjadi perbincangan publik. Dan apa yang dilakukan Lorena kepada John cukup mirip dengan apa yang dilakukan cacing ini kepada mangsanya. Brutal. Dan ini menginspirasi Dr. Terry menamakan cacing ini sebagai Bobbitt worm. Mungkin banyak yang setuju kalau memperhatikan cacing adalah sesuatu yang membosankan. Tapi sesungguhnya, cacing lebih dari sekedar binatang berlendir bertubuh silindris dan panjang. Meskipun terlihat sederhana, Annelida atau kerabat cacing mampu bertahan hingga saat ini. Dan semua itu berkat segmentasi. Ada 3 kelompok utama dalam filum Annelida, yaitu cacing laut polychaete atau polychaeta, cacing tanah atau oligochaeta, dan lintah atau Hirudinea. Polychaeta juga biasa disebut cacing laut berbulu karena mereka memiliki bulu atau sete pada setiap segmennya. Sebagian besar polychaeta bersifat bentik, berkeliaran di dasar laut atau hidup di dalam lubang pada substrat. Namun, beberapa telah beradaptasi untuk berenang. Salah satu anggota polychaeta adalah cacing Bobbitt yang akan kita bahas ini. Cacing Bobbitt atau Eunis aphroditois adalah cacing polychaeta predator nokturnal yang sering menggali diri di dasar laut dan hanya menyembulkan kepala dan 5 antena sensitifnya. Kelima antena tersebut berfungsi untuk mendeteksi mangsa. Setelah mangsa terdeteksi, cacing tersebut kemudian menangkapnya dengan rahang yang menempel pada pharynx atau kerongkongan. Pharynx ini dapat dikeluarkan dan dilengkapi dengan rahang yang kuat dengan gerigi tajam di ujungnya. Saking cepat dan kuatnya rahang ini, mangsa mereka yang berukuran kecil dapat terbelah menjadi 2.
mirip seperti apa yang dilakukan Lorena kepada John. Setelah mangsanya ditangkap, cacing predator ini akan kembali ke dalam lubang untuk makan. Ketika cacing bobit sedang standby, pada prostomium atau area mulut, kita dapat melihat 2 dari 5 antena yang disebut palp, yang merupakan pelengkap tersegmentasi yang digunakan untuk menangkap sinyal sentuhan dan rasa. Di dalam mulut, mereka memiliki 2 jenis mandibula. Satu jenis adalah rahang sejati, dan jenis lain adalah maksila yang merupakan bagian bergerigi yang lebih besar dan sangat tajam, sehingga dapat membelah mangsanya menjadi 2. Cacing bobit memiliki 2 mata yang hampir sepenuhnya buta di dekat mulut dan peristomium atau segmen tubuh pertama. Di setiap segmen tubuh, mereka memiliki organ pelengkap kecil yang tampak seperti kaki, tapi sebenarnya adalah bristle atau bulu yang terbuat dari kitin yang membantu makhluk ini bergerak dan merasakan lingkungan. Kaki semu atau bulu-bulu ini memainkan peran penting dalam pergerakan mereka, membantu mereka menggali dan merangkak di sepanjang dasar laut. Tapi fungsi utama bulu-bulu ini adalah sebagai anchor atau jangkar, memantapkan pegangan mereka di dalam lubang. Ketika cacing menggali ke dalam sedimen untuk membuat terowongan, bulu-bulunya berfungsi untuk menahan dan mendorong tubuhnya lebih dalam, sehingga tubuhnya dapat masuk dengan nyaman. Ketika berburu makanan, cacing bobit hanya akan memperlihatkan antenanya agar tampak seperti cacing yang keluar dari tanah untuk menarik perhatian mangsa. Jika antena mendapat sinyal kuat dari mangsa potensial, sinyal tersebut akan disebarkan oleh otak yang memanjang di sepanjang tubuh mereka dan menyebabkan kaki semu atau bulu-bulu di tubuhnya mencengkram dinding lubang dan mendorong dirinya keluar dengan sangat cepat. Kemudian, bulu-bulu tersebut juga akan membantu kepala cacing menarik mangsa ke dalam lubang untuk dimakan. By the way, otak cacing tidak seperti otak pada kebanyakan makhluk hidup. Otak cacing umumnya berupa gugusan sel saraf dalam sistem saraf otonom yang disebut ganglion. Cacing bobit biasanya ditemukan di perairan dangkal dan terumbu karang di Atlantik dan Indo-Pasifik. Mereka lebih sering ditemukan di dasar laut berpasir karena cacing ini membutuhkan pasir untuk mengubur diri. Tapi mereka juga diketahui hidup di dalam dan di sekitar karang mati. Kedalaman maksimum cacing bobit yang diketahui adalah sekitar 95 meter. Tapi karena mereka sering menggali dan sulit ditemukan, mungkin mereka hidup lebih dalam lagi. Dan karena mereka adalah makhluk yang menggali, agak sulit untuk menemukan mereka ketika mereka tidak menyembulkan kepalanya. Yang mengejutkan adalah, cacing ini dapat tumbuh antara 10 cm hingga 3 meter. Yap, kamu nggak salah dengar, 3 meter. Tapi uniknya, saat tubuh mereka tumbuh lebih panjang, mereka tidak menjadi lebih tebal, tapi semakin panjang dan panjang dan panjang. Yang lebih menakutkan adalah pertumbuhan mereka bergantung pada ketersediaan makanan. Jadi selama makanan tersedia, mereka bisa tumbuh lebih panjang lagi. Ini juga berarti liang mereka juga bisa menjadi sangat panjang. Tapi hingga saat ini, belum ada cacing bobit yang lebih panjang dari 3 meter. Kemungkinan besar ada, cuma kita belum menemukannya. Meskipun sering terlihat memakan ikan, pada dasarnya cacing bobit memangsa apapun yang lewat di atas mereka, mulai dari ikan, kepiting, sotong, hingga rumput laut. Jadi mereka digolongkan sebagai omnivora. Meskipun mandibula mereka sangat cocok untuk membelah mangsa kecil, cacing bobit akan berusaha menangkap dan menyeret mangsa yang berukuran lebih besar. Jadi, kecil ataupun besar, tidak ada yang selamat dari cacing bobit. Mereka sangat berkuasa di dasar lautan berpasir. Cacing ini pertama kali dideskripsikan oleh ahli zoologi asal Prusia, Peter Simon Pallas, pada tahun 1788 dari spesimen yang dikumpulkan di Ceylon, yang sekarang adalah Sri Lanka. Ketika pertama kali ditemukan, cacing bobit awalnya dikelompokkan bersama dengan cacing polychaeta lainnya dan diberi nama Nereis aphroditois. Nama itu kemudian diubah menjadi Eunis aphroditois, nama yang dicetuskan oleh Baron Jean Leopold Nicolas Frédéric Cuvier. Asal-usul perubahan nama tersebut tidak begitu jelas, tapi tampaknya bermuara pada fakta bahwa akhir abad ke-18 adalah era penemuan di mana ilmuwan saling berkabar tentang apa yang dilakukan oleh ilmuwan lain dan melakukan cross-check satu sama lain.
Penamaan Eunice Aphroditois terinspirasi oleh dewi dalam mitologi Yunani, Eunice dan Aphrodite. Dalam mitologi Yunani, Eunice adalah dewi Yunani kuno pembawa kemenangan bahagia, atau singkatnya Dewi Kemenangan. Sementara Aphrodite adalah dewi cinta dan gairah. Nah, kalau dari cocok logi, ada benarnya antara nama spesies Eunice Aphroditois dan nama umum cacing bobit. Mari kita breakdown. Mari kita coba. Pertama-tama, nama ilmiah Eunice Aphroditois merujuk pada cara mereka memangsa. Rahangnya yang besar, kuat, dan tajam bekerja seperti gunting yang dapat membelah tubuh mangsanya. Atau mungkin juga merujuk pada fakta bahwa ketika tubuh cacing bobit dipotong dua, maka bagian yang terpotong akan meregenerasi dan akan menumbuhkan ekor dan kepala baru, menghasilkan dua cacing yang baru. Dan ini membuat cacing bobit susah dibunuh. Victory. Nah, yang kedua, nama Bobit yang direferensikan dari insiden mengerikan antara John dan Lorena Bobit melibatkan pemotongan maksud saya organ tubuh. Tapi kemudian, organ tersebut berhasil disambungkan kembali dan berfungsi. Victory. Tapi beberapa naturalis tidak ingin nama cacing ini dihubungkan dan terkesan mengglorifikasi kejadian yang traumatik dan mengusulkan nama lain untuk cacing ini, yaitu The Sand Striker atau penyerang pasir. Nama lain yang diketahui adalah Trapjaw Worm atau cacing rahang perangkap. Tapi kedua nama tersebut tidak lebih mudah diucapkan daripada Bobit Worm. Dan alhasil, hingga saat ini, nama Bobit Worm alias cacing bobit lah yang lebih populer. Sesungguhnya masih belum banyak yang kita ketahui tentang cacing bobit. Contohnya, tentang dugaan kalau mereka memiliki semacam bisa atau toksin di rahangnya yang tajam untuk melumpuhkan mangsanya. Karena kekuatan cacing ini menyerang ikan yang lebih besar terasa sukar dipercaya, mengingat tubuhnya yang tipis. Jadi muncul dugaan kalau mereka membuat mangsa yang lebih besar pingsan dengan membiusnya sebelum menyeretnya ke dalam liang. Belum lagi ada kasus di mana ketika cacing ini menggigit manusia, ada efek mati rasa permanen di sekitar gigitan yang mengindikasikan adanya bentuk toksin. Tapi bukan berarti cacing bobit bisa bebas melenggang kangkung memangsa apapun tanpa terdeteksi. Karena ada spesies ikan Indo-Pasifik yang memiliki pertahanan kooperatif terhadap cacing predator ini. Mereka secara teknis meludah atau menyemburkan air untuk mengekspos liang persembunyian sang cacing. Ada sebuah penelitian yang dilakukan di Selat Lembeh di Indonesia. Selat Lembeh adalah selat yang memisahkan Pulau Sulawesi dengan Pulau Lembeh. Lembeh atau Lembeh ya? Anyway, Selat Lembeh ini merupakan surga bagi para pemerhati dan peneliti ekosistem laut. Di selat ini, terdapat banyak organisme endemik yang hidup di dalam habitat dan ekosistem yang terjaga dengan baik. Para peneliti menyelam ke dasar laut sebanyak 90 kali untuk mengamati 4 individu cacing bobit yang berbeda dan beberapa ikan yang menghuni area yang sama. Dalam satu kasus, ikan penghuni terumbu, yakni Scolops monogramma dan Scolops affinis, bersama-sama menyemburkan lubang persembunyian cacing bobit dengan air. Ikan-ikan ini ibarat pahlawan di habitat mereka, karena dengan mengekspos persembunyian sang cacing, mereka juga memberitahu ikan lain di mana lokasi cacing tersebut, sehingga ikan lain bisa waspada dan ini akan merusak peluang pemangsaan cacing predator tersebut. Meskipun kegiatan ini dapat berakibat fatal karena sangat berisiko tinggi, para peneliti mengamati potensi pemangsaan berkurang drastis selama kerumunan ikan silih berganti mengekspos posisi cacing bobit. Persatuan dapat membawa kemenangan. Ikan-ikan Scolops memang berukuran relatif kecil dan sangat berpotensi menjadi mangsa cacing bobit. Tapi jika mereka bersatu mengekspos ancaman, maka akan mendatangkan dampak positif bagi yang lain. Ikan pemberani ini rela mengorbankan diri demi kenyamanan hidup makhluk lain. Respect. Pada awalnya, reproduksi cacing bobit diduga mengadopsi gaya reproduksi epitoki seperti kebanyakan cacing poliketa, di mana cacing akan melepaskan tubuh epitoki yang mengandung gamet yang akan secara massal berenang ke permukaan dan akan meledak ketika saling bersentuhan. Namun penelitian lebih lanjut membuktikan kalau metode reproduksi cacing bobit
adalah broadcast spawning, alias pemijahan siar. Ini berarti ketika cacing bobit kawin, jantan dan betina tidak pernah bersentuhan seperti cacing poliketa lain. Ketika mencapai kematangan seksual, betina melepaskan feromon ke dalam air yang akan menarik pejantan untuk mendekat. Setelah itu, betina melepaskan telurnya dan pejantan melepaskan sperma mereka. Ini berarti cacing bobit tidak memerlukan organ reproduksi eksternal atau pelengkap seperti cacing poliket dengan bagian tubuh epitokinya. Dan dengan melakukan metode ini, pembuahan yang sangat cepat lebih mungkin terjadi. Akan tetapi, hanya sedikit telur yang akan menetas. Begitu pula dengan cacing yang mencapai usia dewasa, karena sebagian besar telur dan larva cacing akan dimakan oleh organisme predator yang berkeliaran di lautan. Telur yang menetas akan menjadi larva yang hidup di dalam celah batu atau di dalam koral yang mati. Dan jika larva sukses menjadi dewasa, cacing bobit akan hidup hingga 3-5 tahun dan kembali mengulang siklus kehidupan. Dalam komunitas pehobi ikan hias, cacing bobit dapat menjadi gangguan besar ketika pehobi memasukkan karang hidup dan batuan dari laut, karena larva atau cacing bobit muda terkadang hidup di dalamnya. Jika karang dan batuan tidak diperiksa dengan benar, sangat mungkin predator yang tidak diinginkan ini hidup makmur di akuarium dan memangsa ikan-ikan di dalamnya. Beberapa adaptasi lain yang masih belum kita pahami adalah warna pelangi tubuh mereka yang indah. Kita belum tahu, apakah pewarnaan tersebut menandakan jenis kelamin? Apakah itu kamuflase defensif? Atau apakah sebuah adaptasi khusus untuk tujuan kawin? Kita juga belum tahu mengapa mereka tumbuh begitu panjang. Karena pasti ada saatnya panjang tubuh mereka ini menjadi kerugian, terutama mengingat mereka gemar bersembunyi dan menggali pasir. Tubuh yang panjang berarti lubang galian yang panjang, dan proses penggalian membutuhkan energi yang lumayan. Terlebih, mereka hanya menggunakan sekitar 15 cm dari segmen pertama untuk menyerang mangsanya. Tapi kembali lagi, inilah keunikan lain dari cacing bobit. Mereka begitu populer, tapi hanya sedikit yang kita ketahui tentang mereka. Di dalam dunia ikan, cacing bobit adalah tirani. Mereka licik, cepat, kuat, tersembunyi, dan sukar dibinasakan. Tidak banyak yang bisa para ikan lakukan ketika mereka terjebak dalam cengkeraman. Namun, beberapa jiwa pemberani kerap melangkah ke depan dan melakukan perlawanan. Meskipun langkah tersebut terbilang kecil dan penuh risiko, tapi dampak yang dihasilkan cukup besar bagi keselamatan para ikan. Ekspose yang dilakukan kelompok ikan tertentu dapat mengganggu pola makan sang cacing dan membuatnya pergi mencari area lain agar tidak mati kelaparan. Tapi di dalam dunia manusia, cacing bobit tidak lebih dari fenomena mengerikan yang sering terjadi di lautan. Mereka memang cukup terkenal, tapi faktanya masih relatif sedikit yang kita ketahui tentang mereka. Cacing bobit adalah ujian bagi keterbatasan manusia dalam mengungkap segala misteri di lautan. Di antara misteri-misteri tersebut, ada satu yang pasti. Jangan berenang di laut berpasir tanpa sehelai pakaian, atau kamu akan berakhir seperti John. Pendanaan video Alam Semenit sebagian berasal dari para donatur di Saweria, Carmila Jo USA, Reza Mus Marliansyah MD, Warkop Sulaiman Agus Rahmat, Surwet Bang Bahas PDD, Soleh Solihun, Rizky Pusat Data, Rizky Beras Gepeng, Rizky Tembok Depan Kosan Rubuh, Sebastian, Ada Deh, Soleh Sipuden, Empap dan Unda, Sayang Teh Ceri dan Adik Saga, Empap Sayang Unda, Empap Sayang Teteh Ceria, Empap Sayang Adik Sagara, Ceria Sagara Anak Baik, Agaton Isaac, Wetri, MTS RYDS dan Nawarih Tegal, Belajar SNBT di Cendikia, Cendikia Learn Much Better, Cendikia Learn Math Better, Bismillah Punya Rumah, Chandra Salai dan Juragan Muntois, Hala Madrid hasta la muerte, Lapak Jerambah Lapak Penjelajah, Lapak Jerambah Lapak Penjelajah, Ethereal, Tarsan, Timbul, Jujuk Juariah, Gepeng, Basuki, Asmuni, Tesi, Nunung, Mama Alisha, Irfan sayang Aan, Aan sayang Irfan, lebih baik capek kerja daripada capek cari kerja, semangat para pencari kerja, Muhammad Fahri Al-Ghifari, Ayam Gepuk Pak Gambus, Sambal Setan Pak Eko, Danu di Desa Konoha, Ojan, Ersan suaminya Kiana, Semangat Mbak Bul, Angst Gravity, Ahmed Alkaf Wasit dari Neraka, Timnas Indonesia dirampok, Bang Dalpers Biro SDM Polda Kalbar, Depisang Molen, Reza Musmarliansyah MD, Maimunah, Michael Samuel, Etsakigo, dan Kiep.
Terima kasih telah menonton sampai menit ini. Saya sangat-sangat menghargai segala dukungan yang teman-teman berikan kepada Alam Semenit. Jika ingin tahu lebih banyak tentang subjek pembahasan dalam video ini, cek deskripsi video. Di sana teman-teman bisa menemukan segala jurnal, literatur, dan referensi saya dalam menyusun naskah. Jika suka dengan pembahasan dari Alam Semenit, like video ini dan share. Karena like dan share dari kamu akan membantu perkembangan channel ini. Ikuti perkembangan semua hal yang aneh, menjijikan, dan indah yang mengundang rasa ingin tahu kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.